grace is given. Jesus Christ, oh, He's all. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Selamat pagi, saya harap kondisi hati saudara pagi ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Apapun kondisi hati saudara pagi ini, mari kita mau duduk di hadapan Tuhan dan mencoba untuk mendengar apa pesan Tuhan hari ini. Kami di dalam gereja terus mendoakan saudara semua, walaupun melalui ibadah online, supaya bisa terus merasakan hadirat Tuhan. Biar Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan tahun ini. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih bisa berkumpul walaupun secara online. Kami mau berdoa Tuhan, bukakan mata hati pikiran kami agar kami bisa mengerti Tuhan apa yang hendak Engkau sampaikan, biar firman bertumbuh menjadi buah yang manis dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Tanggal 1 September ini kita Gereja MIC akan mengadakan doa puasa selama 21 hari. Dan tanggal 6 September adalah tahun baru atau New Year bagi bangsa Israel. It's a new beginning. Kami percaya Tuhan akan bekerja, berbicara, dan memberi bimbingan bagi setiap kita. Kalau ada yang mau join bisa hubungin hotline kami. Beberapa minggu ini ada suatu hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk sampaikan, yaitu soal forgiveness atau pengampunan. Apakah ada di antara saudara saat ini yang masih menyimpan luka, masih belum move on, belum mau mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Atau mungkin masih belum mau mengampuni diri sendiri? Mungkin beberapa dari di sini bilang, oh saya nggak simpen dendam kepada orang lain, I'm okay, saya baik-baik aja. Tapi pada hari ini, pada saat saudara jujur dengan Tuhan pagi ini, saya percaya Tuhan akan bekerja dan memulihkan saudara supaya bebas dari malam-malam nggak bisa tidur, anxiety, kegelisahan, dan belenggu karena tidak mau mengampuni. Mengampuni itu tidak mudah, tapi harus dilakukan. Poin yang pertama, forgiveness open the door of healing and restoration. Mengampuni membuka pintu pemulihan dan restorasi. Saudara ingat cerita Ayub pada saat dia sedang dicobai Tuhan, di saat titik terendah, harta benda habis dalam satu malam, anak-anak meninggal semua dalam satu malam, kena sakit kulit parah. Kemudian 3 teman dekat yang menghakimi dia. Katanya,
Ayub berdosa, makanya dihukum Tuhan, disuruh tobat. Mereka minta Ayub untuk mengaku dosa. Mereka mungkin belum ikut komunitas 3M, kita ada komunitas pria bijak yang bisa saling memberikan godly advice, bukan menjatuhkan. Ayub tidak berbuat salah, tapi teman-temannya menganggap bahwa dia harus mengaku dosa supaya Tuhan memulihkan keadaan dia. Ayub pasti merasakan, aduh sakitnya tuh di sini. Dia mungkin merasa dikhianati. Pas lagi senang ikut senang, tapi pas lagi susah malah dihakimi, dituduh berbuat dosa. Apa yang Ayub lakukan? Dia akhirnya mendoakan sahabat-sahabatnya. Dia memaafkan mereka. Setelah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari yang keadaan awal. The power of forgiveness, kuasa dari mengampuni. Doakan musuhmu, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Mungkin saat ini ada yang merasa, apa yang terjadi sekarang ini tidak adil bagi hidup saudara. Ampuni, Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Seperti Ayub, doakan orang yang tidak bersalah kepadamu saat ini. Doakan musim yang menurut saudara nggak adil. Biar hari ini ada pemulihan terjadi, restorasi terjadi. Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang, bahkan akan ditambahkan kalau Ayub 2 kali lipat. Kalau ada yang merasa tidak bisa mengampuni diri sendiri, menyalahkan diri sendiri buat suatu situasi, harusnya bisa berbuat lebih lagi, coba maafkan dirimu sendiri hari ini. Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Pada saat kita mau berdamai dengan diri kita, kita bawa Tuhan segala kegelisahan kita dalam doa. Tuhan akan memulihkanmu, Tuhan akan menggantikan apa yang hilang. Poin yang kedua, forgiveness is a continuous choice. Mengampuni adalah pilihan yang terus-menerus. Di Matius 18 ayat 21-22, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Maksud Tuhan menjawab 70 kali 7 bukan berarti kita mengampuni orang setelah dia bersalah kepada kita sebanyak 490 kali. Repot ya kalau rasanya kita catat setiap ada orang yang bersalah sama kita. Maksud Tuhan adalah kita nggak usah hitung-hitungan sama kesalahan orang lain. Pengampunan kita mesti unlimited, nggak ada batasnya. Karena Yesus ampunin kita juga unlimited, nggak ada batasnya. Mengampuni itu bukan untuk keuntungan orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Pengampunan adalah cara yang Tuhan pakai untuk memulihkan keadaan kita. Pada saat kita ambil keputusan untuk mengampuni, kita membantu diri kita sendiri. Kita tahu orang itu berbuat salah. Mereka seharusnya tidak melakukan itu kepada kita. Harusnya mereka tidak keluarkan kata-kata kasar itu kepada kita. Kenapa kata-katanya menusuk sekali? Kenapa mereka meninggalkan kita? Kenapa sampai sekarang mereka nggak say sorry? Cara terbaik untuk pemulihan adalah melalui kuasa pengampunan. Kita harus ambil keputusan terus-menerus untuk mengampuni. Kita bukannya mentolerir apa yang mereka lakukan, tapi kita memilih untuk mengampuni karena itu yang Tuhan inginkan. Kita mengampuni karena dosa kita terlebih dahulu diampuni. Pada saat kita berdoa, doa Bapa kami, seperti Bapa, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kesalahan kami, versi bahasa Inggrisnya adalah debts. Debts dalam bahasa aslinya adalah ofelim. Artinya a debt, offense, sins, dari ofelio artinya something owed. Jadi dosa kita itu sebenarnya seperti ada hutang yang kita nggak akan bisa bayar sendiri. Tuhan mengirimkan anaknya Yesus mati di kayu salib buat sebuah dosa kita, untuk membayar hutang kita. Setelah kita terima Yesus sebagai juru selamat kita, maka semua dosa kita diampuni. Tapi pengampunan dosa kita itu bersyarat. Matius 6 ayat 15 katakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita harus ingat, kita semua pasti pernah berdosa.
Nggak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa ya dosa. Jadi kita sebenarnya harus selalu ingat, kita yang penuh dosa ini sudah diampuni. Kita butuh diampuni. Kita nggak akan bisa bayar sendiri dengan perbuatan kita. Kasih karunia Tuhan yang membebaskan kita dari dosa. Jadi kita harus ambil keputusan terus-menerus untuk mau mengampuni karena kita sudah diampuni. Dan yang terakhir, do not let the bitterness grows up. Jangan biarkan kepahitan menjadi berakar. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mungkin saat ini ada yang merasa, saya belum bisa maafin terlalu cepat. Tapi kalau dibiarkan bertahun-tahun, apakah sudah terlalu lama dan membuat jadi kepahitan? Kalau kita tidak mau mengampuni, seperti menumpuk amarah dalam hati kita. Lama-lama, kalau masih belum mau mengampuni, tidak terima, kenapa hal ini bisa terjadi kepada saudara? Bisa jadi kepahitan. Pada saat kita menjadi pahit, kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak bisa memakai kita dan mempromosikan kita karena kita mudah tersinggung, mudah marah. Mulai mengampuni sekarang. Kita harus membereskan kepahitan di dalam hati kita. Sebelum itu mulai berakar dan sulit untuk dicabut. Pada saat kepahitan itu sudah berakar, yang susah adalah saudara dan orang di sekitar saudara. Hurt people, hurt people. Orang yang tersakiti biasanya akan menyakiti orang lain. Kenapa saya bisa jadi marah begini? Kenapa saya bisa jadi pahit begini? Saudara jangan tunda lagi. Banyak kesaksian dari yang tidak mau mengampuni menjadi kepahitan dan berefek kepada kesehatan mental dan fisik. Bukan hanya itu, tidak mau mengampuni atau kepahitan akan membuka celah kepada si jahat untuk membuat kita seperti di dalam penjara. Hidup akan sengsara dan terus-menerus mempertanyakan kenapa. Karena itu, mulai ampuni. Jangan mau karena kesalahan orang lain atau situasi membuat saudara menjadi pahit. Saudara harus cabut akar dari amarah sebelum berakar menjadi kepahitan. Tuhan Yesus pada saat di kayu salib kepada orang yang menyalibkan dan menyiksa dia katakan, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita belajar dari Yesus sampai akhir. Dia terus ampuni segala dosa kesalahan kita. Padahal kita nggak layak diampuni. Mengampuni tidak mudah, tapi harus dilakukan. Mengampuni menguntungkan dirimu, bukan menguntungkan orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Doakan musuhmu, situasimu, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan mengembalikan apa yang hilang, bahkan bertambah. Kita mau ambil keputusan untuk mengampuni terus-menerus karena kita sudah diampuni. Kita harus langsung membereskan akar amarah kita. Jangan sampai kepahitan menjadi berakar. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Kalau saudara pada pagi hari ini merasa ada orang-orang yang melukai saudara, saudara bisa taruh tangan di dada dan katakan kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan, aku mau mengampuni, sebut namanya. Aku mau mengampuni dia, Tuhan. Bebaskan aku daripada belenggu yang membuat hidupku menjadi tidak bebas, menjadi tidak damai sejahtera. Aku serahkan orang ini, Tuhan, kepadamu, Tuhan. Biar kau yang beracara. Bebaskan aku daripada belenggu tidak mau mengampuni ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa akan mencabut segala akar amarahmu pagi hari ini. Kau akan mulai mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu sehingga Tuhan bisa memulihkan keadaanmu, memutarbalikkan situasimu. Darah Kristus
darah Kristus menyucikan segala kesalahan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan menjadi orang yang baru Tuhan, karena kami menjadi orang yang mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Saya berharap saudara bisa mengalami pemulihan, ada restorasi dalam kehidupan saudara. See you next week. Sampai ketemu minggu depan. God bless.